Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastri, NPM 2013123. Di sini saya akan menyampaikan review atau rangkuman dari mata kuliah kurikulum pembelajaran 2 dengan dosen pengampu Bapak Ferdian Utama, MPD. Materi-materi yang telah tersampaikan di semester 2 adalah teori-teori kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, teori-teori pembelajaran behavioristik. Yang ketiga, teori pembelajaran kognitif sosial. Keempat, pembahasan tentang teori pembelajaran dan informasi prosesif. Dan yang kelima adalah pembahasan tentang pembelajaran proses kognitif atau skill execution. Saya akan membahas yang pertama tentang teori-teori kurikulum dan pembelajaran. Teori kurikulum adalah perangkat yang berisi tentang petunjuk perkembangan, penggunaan, evaluasi terhadap evaluasi yang digunakan. Teori kurikulum merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Tujuan dari teori kurikulum adalah mengembangkan, menilai, dan memilih konsep-konsep tentang kurikulum sehingga dapat melahirkan gagasan-gagasan tentang kurikulum. Kedua, teori kurikulum. Kurikulum sebagai strategi atau metode untuk mencapai metode atau capaian berdasarkan data-data empiris. Fungsi kurikulum bagi peserta didik atau murid adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan berkaitan dengan pencapaian atau target yang menjadi siswa akan menjadi mudah dalam menerima materi serta mampu menerima proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Pengembangan kurikulum adalah proses pengembangan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer dan kegiatan yang dilakukan kurikulum agar menjadi bahan acuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Keterkaitan tentang pengembangannya dengan kurikulum PAUD adalah sangat erat karena kurikulum merupakan acuan untuk memperoleh pengetahuan. Ada beberapa teori pembelajaran dalam kurikulum. Yang pertama, teori belajar behavioristik, yaitu yang pertama kali teori ini dicetuskan oleh Kapner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa interaksi antara stimulus respon dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Kemudian, teori yang kedua adalah teori kognitif sosial. Teori ini disebut juga dengan social cognitive theory. Merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau social learning theory. Teori ini sangat berperan dalam efek mengisi media massa atau halayak media di level individu. Teori kognitif sosial untuk meningkatkan berpikir siswa menjadi pembelajar yang sukses, maka pengajar yang menganut paham ini melibatkan siswa dalam kegiatan faktor motivasi, kemampuan, problem solving, strategi belajar, dan memory retention skill yang sering ditekankan. Pembahasan yang keempat yaitu tentang teori pembelajaran, teori processing information. Memandang aspek lingkungan, memegang peranan penting dalam belajar. Teori ini berkenaan dengan kemampuan
kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan berpikir produktif serta berkenaan dengan intelektual umum atau general intellectual ability. Kemudian yang kelima yaitu pembahasan tentang teori pembelajaran proses kognitif atau skill acquisition. Di sini, pembelajaran di sekolah, contoh penerapan kognitif ini adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk berbicara dan diskusi dengan temannya. Demikian 5 pembahasan tentang materi yang telah tersampaikan di semester ini dalam MK Kurikulum dan Pembelajaran 2. Terima kasih. Wassalamualaikum